Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adela dengan NIM 2024300054. Saya Nurul Ansari dengan NIM 2024300053. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila, yaitu konsep negara hukum. Indikator pertama yaitu menjelaskan pengertian negara hukum menurut teori dan doktrin hukum. Yang kedua, uraikan elemen-elemen penting dalam negara hukum. Yang ketiga, bandingkan konsep negara formal dan negara hukum material. Yang keempat, memberikan contoh negara hukum ideal dan implementasinya. Negara hukum menurut teori. Negara hukum menurut F.R. Botling adalah di mana kebiasaan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum, dan segala kehendak tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara, dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Doktrin negara hukum atau rule of law yaitu konsep negara hukum yang berarti memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu hukum. Ada beberapa prinsip penting dalam rule of law antara lain: yang satu, supremasi hukum; yang kedua, persamaan di mata hukum; yang ketiga, proses hukum adil dan tidak memihak. Elemen-elemen negara hukum menurut versi Julius Hastall: 1. Perlindungan hak asasi manusia; 2. Pembagian kekuasaan; 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; 4. Peradilan tata usaha negara. Konsep negara hukum formal dan material. Negara hukum formal: kenyataan negara tidak dapat terlepas dari kehidupan rakyat. Segala tindakan penguasaan memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan pada Undang-Undang Negara Hukum Formal. Ini disebut negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Negara hukum formal mempercayai bahwa dengan mematuhi tata acara dan prosedur yang benar, maka akan tercapai hasil yang adil dan sesuai dengan hukum. Kedua, sumber hukum formal. 1. Peraturan perundang-undangan, hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata UUD 1945, keputusan presiden dan peraturan pemerintah. 2. Kebiasaan, suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal. Ketiga, terakat, perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. 4. Jurisprudensi, keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. 5. Doktrin, ahli-ahli hukum ternama yang punya pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Negara hukum material, negara yang mengutamakan urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Kebijakan hukum adil yang sesuai prinsip-prinsip hukum yang mendasar lebih penting daripada formalitas hukum yang mempengaruhi persyaratan teknis. Contoh hukum material: 1. Hukum pidana yang mengatur tindakan pelanggaran hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar. 2. Hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain, seperti sewa menyewa dan utang piutang. Contoh negara hukum ideal dan implementasinya. Hukum yang ideal adalah tatanan hukum yang tidak berbentuk diskriminatif dan bersumber pada kepribadian nasional, yaitu nilai agama dan adat. Kehadiran hukum yang ideal bertujuan agar semua penduduk negara tunduk pada sistem hukum yang sama. Contoh hukum ideal: A. Menjamin perlindungan terhadap hukum tanah air dan bangsa; B. Mewujudkan keadilan; C. Menegakkan prinsip kedaulatan rakyat negara. Dalam implementasinya, hakim harus berpegang pada hukum dan tidak memihak pada satu pihak. Hakim juga harus memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta serta bukti-bukti yang ada di persidangan. Selain itu, hakim juga bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dalam melaksanakan kekuasaannya, hakim harus memperhatikan hak asasi manusia dan menjadi independensi lembaga peradilan dari tekanan politik dan korupsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.